Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. What is our lesson now? Our lesson now is fikih. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini teacher akan menjelaskan tentang bab khitan, yaitu poin A, pengertian khitan, dan yang poin B adalah sejarah khitan. Please open your book page 3. Silahkan buka buku kalian halaman 3. Poin A, pengertian khitan. Khitan atau yang biasa kita kenal dengan istilah sunat adalah memotong kulit ujung yang menutupi khasyafah. Khasyafah itu adalah pucuk kemaluan pada kemaluan laki-laki. Nah, kenapa yang harus dipotong adalah ujung kulitnya? Karena biasanya pada khasyafah atau pucuk kemaluan laki-laki tersebut biasanya terdapat sarang penyakit yang berbahaya. Contohnya seperti ada kotoran, virus, najis, dan bau yang tak sedap. Khitan juga bertujuan agar mempermudah proses buang air kecil. Namun, yang lebih utama berkhitan adalah untuk menyempurnakan fitrah kesucian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Kemudian dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesucian atau fitrah itu ada 5, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memendekkan kumis, dan memotong kuku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tadi teacher sampaikan menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang senantiasa membersihkan diri atau bersuci, termasuk di dalamnya berkhitan. Maka berkhitan termasuk salah satu cara bagi laki-laki untuk membersihkan diri atau bersuci dari berbagai macam kotoran dan najis, termasuk juga untuk membersihkan dari berbagai macam penyakit. B. Sejarah khitan. Sebenarnya berkhitan telah dilakukan oleh manusia sejak dahulu kala. Dan sampai saat ini pun tradisi khitan masih tetap dilakukan. Namun pertanyaannya, sejak kapankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berkhitan? Dan siapakah orang yang pertama kali yang diperintahkan Allah untuk berkhitan? Nah, dengarkan baik-baik penjelasan dari teacher. Para ulama sepakat bahwa manusia pertama yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkhitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berkhitan pada usia 80 tahun dan ternyata dikhitannya menggunakan kapak. Kewajiban ini kemudian berlaku bagi para nabi dan umatnya setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak terkecuali Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat Islam di dunia. Menurut beberapa riwayat, Nabi Ismail alaihissalam, yaitu yang merupakan putra Nabi Ibrahim alaihissalam, dikhitan pada usia 13 tahun. Dan Nabi Ishak alaihissalam yang juga merupakan anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam dikhitan pada usia 7 tahun. Sementara junjungan kita dan suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang mengatakan bahwa beliau dikhitan oleh kakeknya sendiri yaitu Abdul Muthalib menggunakan tradisi Arab pada waktu itu.
Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW terlahir dalam keadaan sudah dikhitan. Jadi, manusia pertama yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkhitan adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada usia berapa tahun? Pada usia 80 tahun menggunakan kapak. Nah, kira-kira di kelas 4 ini siapakah ikhwannya yang belum disunat? Ada yang belum? Bagi yang belum disunat, langsung cepet-cepet disunat ya, supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit dan kotoran. Dan juga kalau sudah disunat, badan kita akan suci. Dan Allah sangat sayang dan menyukai orang-orang yang bersuci. Waktunya berlatih. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa pengertian khitan? 2. Tuliskan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang bersih dan suci. 3. Siapakah manusia pertama yang melakukan khitan dan pada usia berapa? 4. Pada usia berapakah Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam dikhitan? Silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Demikian penjelasan dari teacher mengenai pengertian khitan dan sejarah khitan. Kurang lebihnya teacher mohon maaf. Thank you for your watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.